Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita mau datang untuk memberikan pujian syukur kita kehadirat Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Itu semuanya karena anugerah yang terindah yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus urapi setiap anak-anak-Mu yang ada yang datang di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk kami bisa senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Senantiasa kami boleh menaikkan pujian syukur kami kehadirat Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami menyembah Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus senantiasa menjamah, senantiasa mengurapi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga kami yang datang di tempat ini, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu yang terlewatkan ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau menjamah lebih lagi, Engkau menjamah menguasai setiap hati, setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami yang datang di tempat ini tidak ada yang lain selain kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sambut Tuhan Yesus, kami sambut hadirat Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita datang lebih lagi di hadirat Tuhan. Kita mau bawa pujian syukur kita di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau persembahkan hidup ini ya Tuhan, tubuh ini Tuhan, sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur. Persembahkan tubuhku, persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lagi katakan, Bapa persembahkan, Bapa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kita mau katakan, ku sembahkan Tuhan. Mari lebih lagi kita mau katakan, kita mau sembah Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu
untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati, ibadah yang sejati. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Kemuliaan nama-Mu, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ya Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Lebih lagi mau katakan, ku sembah Kau Tuhan, Engkau Yesus, sembah Kau, ya Yesus Tuhan, serahkan hidupku kepadamu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sama-samakan kita katakan, oh, ku sembah Kau, ku sembah serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Nah lagi, kalau kita di hadapan Tuhan, ku sembah kepadamu untuk kemuliaan. Nah, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya. Kita sembah Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Agungkan Tuhan, kita tinggikan Dia.
satu mulut yang berbicara mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak Tuhan, yang layak. Terima segala pujian kami ya semua pujian, semua hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu ya Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. katakan semua kemuliaan, Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Sangat jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. mari kita katakan, Ku mau memuji, mari kita berdiri bersama-sama, kita mau agungkan Tuhan. memujimu, ku mau menyembahmu ya Yesus. Ku selalu sembahmu. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau memujimu, Mau memujimu, oh haleluya. selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Mari kita serukan hati. Ku selalu Ya Tuhan Yesus, sembahmu. Engkau yang layak terima setiap puji-pujian. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan lagi, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu ya Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Semua yang siap terima sukacita dari Tuhan mau katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita hari ini. Haleluya. Ekspresi orang yang bersukacita adalah tersenyum. Ekspresi orang yang bersukacita adalah bersemangat, menyanyi bagi Tuhan, melompat bagi Tuhan. Haleluya. Mau bersemangat bagi Tuhan? Haleluya. Kita mau pujikan satu pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Katakan, hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. mari bermasuk bagi Dia. Bagi Dia nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya.
hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmur baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacitalah, sukacita sekarang, tinggikan Dia. Mari katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan, tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Haleluya, sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmur bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Katakan, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat kami bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian, Tuhan hadir dalam pujian. Oh, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, berikan sorak bagi nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, menapi firman. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari masuk umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, menapi firman-Nya. Sekarang waktunya kita berdiri bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai lutut lidah menyatu, Yesus Kristus Dialah Tuhan pada segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Lebih semangat lagi buat Tuhan.
katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari masuk umat peman, katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Kata sampai lutut, sampai sesudah lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah, katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran sampai setiap lutut. Haleluya. Semua lidah mengaku Yesus, Yesus Dialah Raja segala raja. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Glory, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Yesus. Oh, sana bagimu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Kita mau pujikan satu pujian dengan saya. Ya Tuhan Yesus. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
Rajaku. Ya Tuhan, ya Yesus, firman-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Ya Tuhan, maka roh kami kuat Tuhan. kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. mari kita berdiri bersama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lagi kita katakan, dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah.
Mari sembah Tuhan. Glory. Haleluya. Kuasa-Mu yang memulihkan ya Tuhan, kuasa-Mu yang menguatkan ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami puji-Mu, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu, saya undang Ibu Gembala untuk masuk, maju ke depan. Ku mengangkat tanganku untuk menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah
Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sorak-sorak yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Yes. Haleluya, yes. Terima kasih Bapa. Sepanjang ibadah sungguh Tuhan kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami percaya Yesus, ada sesuatu yang dahsyat terjadi atas kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Saatnya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan pikiran telinga hati kami. Kami mau Tuhan fokus hanya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik buat setiap kami. Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan pakai hamba-Mu yang bodoh ini Tuhan, yang tidak pandai berkata-kata, biarlah apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu senantiasa dan benar-benar berasal dari Engkau, supaya kami semua dapat bertumbuh, kami semua dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Bersyukur Bapak Ibu Saudara kita masih boleh ada. Sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita hidup di zaman yang modern, ya, zaman yang serba canggih, ya. Kalau zaman dulu, misalnya kita yang memiliki saudara yang jauh, kalau kita mau berkomunikasi, ya, kita pasti lewat surat, benar enggak Bapak Ibu Saudara? Kita tulis surat, ya. Atau nggak usah kita punya saudara. Dulu Bapak Ibu yang pacaran sama sekarang yang sudah jadi istri, kalau misalnya LDR itu pasti cara berkomunikasinya lewat surat, bener enggak? Saya dulu sama suami saya, kita surat-suratan Bapak Ibu Saudara. Malang, Tawangmangu, ya. Kita pakai surat. Dan dikirim lewat kantor pos. Kalau kita tunggu supaya kita bisa terima surat itu, pasti menunggu 1 sampai 2 minggu, ya. Kalau zaman sekarang Saudara, kita sudah tidak perlu saling berkirim surat. Hanya untuk menanyakan kabar. Atau kita hanya sekedar kepingin berbincang-bincang. Kita bisa langsung ngobrol dan bahkan bisa bertatap muka. Hanya lewat smartphone, ya. Atau bisa lewat komputer, bisa lewat aplikasi. Ya, bisa pakai Zoom, Google Meet, ya toh. Ada kalau biasanya orang-orang luar negeri mereka lebih sering pakai Skype. Ya, saya hampir setiap minggu saya lihat mamanya Russell itu dia komunikasi sama ibunya yang ada di luar negeri. Pakai video call Saudara. Dan jadi lewat HP saja itu kita bisa mengobrol dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer. Ya. Kalau zaman dulu enggak bisa Saudara. Ini yang namanya kecanggihan teknologi. Ya, tetapi Saudara, jangan pernah berpikir kalau zaman sekarang berarti lebih indah, lebih baik dari zaman dulu. Enggak, Saudara. Ya. Buktinya apa? Dengan adanya HP yang mana untuk mempermudah komunikasi ternyata membuat perselingkuhan, perzinahan, perceraian jauh lebih banyak. Ya. Dan hal ini Saudara sama juga dengan ketika kita mendengar bahwa oh sekarang rumah sakit lebih canggih kok alat-alatnya. Jadi bisa mendeteksi berbagai penyakit dari awal.
Tetapi saudara, kecanggihan alat-alat di dunia medis itu tidak bisa mencegah yang namanya kematian. Benar enggak? Ya. Jadi artinya apa? Mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sekalipun zaman sekarang dinamakan zaman yang serba canggih, itu namanya hidup tetap susah dan sulit. Ya. Jangan kita dan anak-anak kita menganggap bahwa hidup ini gampang kok. Hidup ini gak sulit kok. Yang akhirnya membuat kita tidak siap menghadapi tantangan hidup ini. Setuju dengan saya? Ya. Saya Bapak Ibu Saudara, dari sewaktu anak-anak saya masih kecil, ya khususnya ketika saya masih punya anak si Angel, saya selalu menanamkan bahwa hidup ini sulit, semakin ke depan itu bukan semakin mudah saudara, tetapi semakin sulit. Semakin Bapak Ibu Saudara mengerti firman Tuhan, semakin Bapak Ibu Saudara sering membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan dibukakan bahwa ke depan bukan semakin indah saudara, tapi ke depan itu semakin sukar. Kekayaanmu tidak akan ada apa-apanya. Ya. Jadi saya mendidik anak-anak saya, sekalipun anak-anak saya masih kecil dulunya, saya selalu tanamkan hidup ini sulit. Ya, makanya ketika anak saya yang pertama mulai mau masuk TK, saya lagi cari-cari. Pada waktu dulu saya cari-cari sekolah mana yang akan membuat anak saya itu terus belajar dan dia bisa fokus untuk maksimal, ada disiplin yang tinggi. Jadi ketika dia tidak ini ada hukuman atau apa. Jadi saya mau membuat anak saya itu pokoknya benar-benar dia dapat yang terbaik. Dan akhirnya makanya saya mulai dari TK, saya taruh anak saya di Waing, yang mana berdasarkan saya bukan lulusan Waing saudara. Tetapi saya punya teman-teman yang mereka itu menceritakan bahwa itu sekolah killer, bla bla bla. Saya senang saudara. Saya ingat ketika anak saya yang pertama TK, saya dikasih tahu teman saya, Mbak Wida, jangan salah loh, guru A ini kelihatannya kalau ketemu kita orang tua, pagi Bu, pagi Pak, tapi ketika orang tuanya sudah keluar gerbang, mereka akan jadi orang-orang yang sadis, katanya seperti itu. Jadi benar-benar mereka menerapkan disiplin yang tinggi untuk mendidik murid-muridnya. Karena saya berpikir ke depan itu nggak semakin mudah saudara. Kalau sekolah di Waing setiap hari ulangan. Mulai dia kelas 1. Setiap hari ulangan, 1 bulan ada 4 minggu. 1 minggu aja yang free. Tapi 3 minggu Senin sampai Sabtu. Kalau sekarang Sabtu libur, ibaratnya Senin sampai Jumat. Misalnya Sabtu libur, itu setiap hari ulangan. Nggak peduli orang tua protes ke yayasan ataupun ke guru, yang dilakukan setiap hari ulangan. Jadi membuat anak itu setiap hari berpikir saudara. Jadi membuat otak anak setiap hari dia harus berpikir. Saya katakan kepada anak-anak saya, tidak ada yang namanya sekolah itu santai. Ya. Makanya tugas utama anak-anak yang masih sekolah itu adalah belajar. Ya. Itu adalah belajar. Saya senang ketika si Angel cerita ke saya, ternyata ada salah satu teman di kaum muda, dia bilang gini, saya nggak siap loh dari sekolah yang online hanya di rumah, setelah itu dia sekolah tatap muka. Tapi saya ingat Mbak Angel, ya kesaksiannya setiap hari harus belajar. Akhirnya ya Pak, ya saya harus belajar. Benar saudara, ya anak kaum muda dengar, tidak ada yang namanya sekolah itu santai. Karena tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika anak-anak terbiasa berpikir, ya. Jadi ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi tantangan, itu enggak kaget saudara. Ya, enggak terpuruk. Mereka terbiasa untuk melatih otaknya berpikir. Dan anak saya tahu ketika dia malas belajar, dia akan tahu konsekuensinya apa. Ya. Bahkan sampai dia masuk SMA, saya tanya, mau kamu masuk tetap di Waing atau di Dempo atau terserah di mana, di negeri. Dia yang pilih di SMA 3, gak apa-apa. Dia baru tahu kalau semua teman-temannya itu benar-benar belajarnya maksimal, sekalipun ditambahi les. Dan puji Tuhannya,
Sekalipun anak saya tidak les, ya. Ketika rapotan semester, tengah semester kemarin, Jumat kemarin, dia kasih tahu hasilnya, rata-ratanya 92. Tidak kalah sama teman-temannya. Saya bilang, pokoknya pergunakan otakmu. Tuhan tuh pasti kasih kemampuan, saudara. Ya. Sekalipun itu, saya senantiasa sampai kemarin pun saya selalu ingatkan anak saya. Hidup ini sulit. Hidup ini nggak gampang. Jadi jangan ditambah-tambahi dengan masalah kerentil-kerentil. Sehingga jadinya tambah ruwet, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa terhindar dari segala tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Ya. Tetapi mari kita semua selalu siap dengan menerima kenyataan bahwa memang hidup ini gak gampang, saudara. Hidup ini gak mudah. Ya. Kita akan buka Mazmur 23 ayat 1-6. Firman Tuhan ini sangat indah dan saya ingin membagikan kepada kita semua supaya ini menguatkan kita untuk menghadapi hari-hari yang semakin sukar ini. Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang sedang dihadapi saat ini. Mungkin saat ini kita merasa stuck, atau mungkin ada yang merasa difitnah, atau ada yang ujian atau ulangannya gagal, nilainya hancur, atau ada yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, atau ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya, dipanggil Tuhan juga karena pandemi, karena corona, atau ada yang sakit tidak sembuh-sembuh. Saat ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pada saat kita merasa tidak sanggup menanggung itu semua, pada saat kita tidak sanggup berdiri dan berjalan maju, ingat Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 katakan, ada gembala yang baik yang akan menuntun kita. Amin. Jadi di dalam Mazmur 23 ini kita harus percaya bahwa Allah pasti akan memimpin kita di padang rumput yang hijau, suatu tempat yang sangat indah. Tetapi saudara, ada kalanya di dalam perjalanan menuju tempat yang indah itu, kita sebagai domba-dombanya Tuhan mengalami suatu kondisi yang buruk. Ya. Mungkin lembah yang tadinya indah berubah menjadi lembah air mata, lembah bayang-bayang maut, saudara. Ya. Mungkin yang tadinya kita melihat matahari itu bersinar terang, sekarang kita melihat mendung yang sangat hitam pekat. Jangan menghindar waktu Tuhan memproses kita, saudara. Ketika kita melewati lembah kekelaman, ya. Karena kita akan tahu bahwa Tuhan akan memimpin kita untuk menjadikan kita menjadi orang yang berbeda. Amin. Dan itu jauh lebih baik, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu akan dibentuk dan diproses oleh Tuhan untuk menjadi indah di dalamnya. Karena kita semua ini buatan Allah, saudara. Ya, gak main-main. Kita akan buka Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Jadi Tuhan membentuk kita melewati lembah kekelaman itu untuk menjadikan kita menjadi sesuatu yang indah. Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Ia persiapkan bagi kita. Jadi jangan kecewa, ya, jangan lari dari proses itu. Mungkin kita merasa proses itu kok lama ya, dan sangat berat. Atau bahkan mungkin sampai kita tua dan lanjut usia. Proses itu terasa berat, ya. Tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita indah dibentuk oleh Tuhan. Amin. Percaya Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita, dan Tuhan pasti menyertai kita selama-lamanya, ya. Dan saudara, pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam dan lebih intim itu sebetulnya hanya bisa dihasilkan melalui lembah kekelaman, ya. Di dalam Mazmur 23 tadi di ayat yang keempat dikatakan, walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, ya, bayang-bayang maut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi artinya walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, ya, aku tidak takut bahaya karena Engkau bersamaku. Jadi artinya saudara, aku tidak takut bahaya ini. Artinya itu ada suatu keberanian yang muncul, ya, yang dihasilkan dari lembah kekelaman. Kalau secara manusia saudara, secara logika manusia kita, bukankah lembah kekelaman atau bayang-bayang maut itu harusnya menimbulkan rasa khawatir? Benar enggak saudara? Ya. Harusnya menimbulkan ketakutan di hidup kita. Tetapi saat ini kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari lembah-lembah kekelaman itu muncul satu keberanian, ya. Dan keberanian ini saudara, bukan keberanian seperti seorang superhero, ya, super jagoan. Seperti kalau kita nonton film, ya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah nonton film superhero, ya, bukan seperti Avengers, ya, apalagi nih yang sekarang lagi booming, Shang-Chi, ya. Jadi bukan seperti itu saudara. Tetapi keberanian ini adalah keberanian seekor domba, ya. Karena Tuhan adalah gembala kita. Kita ini seekor domba saudara. Di mana seekor domba itu tidak punya tanduk. Jadi seekor domba tidak akan menanduk, ya. Tidak ada alat untuk membela diri. Keberanian seekor domba ini terjadi karena domba tahu siapa gembalanya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai kapanpun kita semuanya ini tetap domba yang mudah dan gampang untuk diserang, ya. Kita tidak bisa mengingkari itu saudara. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi dunia yang semakin jahat. Kita tidak akan sanggup menghadapi segala tipuan dari si jahat. Kita tidak akan sanggup menghadapi serangan dan fitnahan yang datang kepada kita. Karena selama-lamanya kita hanya seekor domba, ya. Tetapi sebagai domba Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar dan tahu, ya, bahwa ada gembala yang senantiasa berjalan menyertai dan memelihara kehidupan kita. Amin. Ya. Makanya domba berani berjalan melewati lembah kekelaman karena ada seorang gembala di belakangnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua, yang namanya orang tua dengar, jangan hanya mendoakan anak-anakmu supaya anak-anak kita itu sukses, punya banyak uang, kaya, ya, terus diberkati. Saya tidak bilang tidak boleh, tetapi jangan hanya mendoakan anak-anak kita supaya anak-anak kita sukses, kaya, terus diberkati. Tetapi yang terutama saudara, kita sebagai orang tua harus berdoa supaya anak-anak kita bisa kuat menghadapi tantangan
dan kuat untuk pikul salib dan terus kuat bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Ya. Karena kita harus sadar bahwa hidup ini tidak gampang dan tidak mudah. Dan pada waktu kita digembalakan oleh Tuhan, kita harus selalu ikut pola dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dari Mazmur 23 ini ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki rasa puas di dalam Tuhan. Amin. Karena aku memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala, maka aku merasa puas. Ya. Jadi kepuasan kita jangan hanya karena apa yang kita miliki. Ya. Itu tidak akan ada artinya apa-apa. Kepuasan kita karena ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita dan memberikan kita suatu keberanian sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan itu pasti ada berkat pemulihan yang terjadi atas hidup kita. Amin. Kita akan buka Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus bukan hanya gembala yang memelihara hidup kita. Dia bukan hanya gembala yang mencukupkan kebutuhan kita. Dia juga bukan hanya gembala yang melindungi dan memimpin kita dari segala kesulitan dan mara bahaya. Tetapi Dia, Tuhan Yesus Kristus, adalah gembala yang menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya bagi kita, saudara. Dia sudah memberikan hidupnya. Dia sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara dan saya untuk menjadi domba-domba yang taat dan setia. Amin. Menjadi domba-domba yang senantiasa dengar-dengaran akan suara gembala kita. Ya. Jadi mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita punya gembala yang agung, gembala yang luar biasa. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara mulai saat ini kita kembali berkomitmen untuk kita mau digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Mari kita bersyukur bahwa kita punya gembala yang luar biasa dahsyat. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan Tuhan selalu menolongku. Mari katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sekalipun musim akan selalu berganti, kasih Tuhan selalu abadi. Haleluya. Jangan menghindar dari prosesnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus. Tuhan tetap abadi. Benar Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan selalu
selalu menjaga Tuhan. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari pujikan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Berganti kasih Tuhan tetap. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yes Tuhan. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Tuhan melindungi. Gunung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, angkat tanganmu di hadapannya. Selalu menolongku. Yes, benar Tuhan. Selalu terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selain diramuku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Menolongku selalu menjagaku, yang mengenyangkanku, yang peliharaku seumur hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita terbiasa melakukan hal ini. Tidak melakukan firman Allah, tidak melalukan firman Allah begitu saja. Mari untuk beberapa detik lamanya kita akan memeriksa apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita terlalu khawatir dengan kehidupan kita dan lupa bahwa kita punya gembala yang memimpin kita, yang membawa kita sekalipun harus melewati lembah kekelaman, tetapi ada Tuhan di dekat kita dan tujuannya jelas. Sekali lagi, tujuannya jelas. Rumput hijau, air yang tenang. Kebanyakan dari kita terlalu khawatir, terlalu takut, sehingga kita hanya fokus melihat keadaan yang gelap, yang tidak kelihatan apapun. Tetapi kita lupa ada Tuhan Immanuel yang menyertai kita. Hari ini jikalau imanmu sedang goyah, hari ini jikalau imanmu sedang tergoncang, ingatkan jiwamu, aku punya Tuhan Immanuel. Aku tidak berjalan sendirian. Sampai kapanpun aku tidak akan kuat menggunakan kekuatanku, tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Tapi aku punya gembala yang baik, yang tidak meninggalkan aku. Sekalipun aku menghadapi bahaya, rintangan, bahkan musuh sekalipun, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Tuhan tidak akan membiarkan aku mati kelaparan. Tuhan tidak akan membuat aku mati ditindas. Tuhan tidak akan membiarkan aku diterkam oleh lawanku. Tetapi aku akan melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Hari ini, kalau kau sedang khawatir tentang sesuatu, maukah engkau dengan iman meletakkannya di bawah kaki Tuhan dan berkata, aku tidak mau khawatir lagi Tuhan. Aku tidak mau cemas lagi Tuhan. Aku tidak mau takut lagi Tuhan. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Dan terlebih engkau sendiri yang berjalan bersama dengan aku. Hari ini, kalau engkau merasa takut, terimalah damai sejahtera dan sukacita daripada Allah. Karena Tuhan menyertaimu.
Tuhan ada bersama dengan engkau. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi domba yang hilang. Jangan lari dari pimpinan Tuhan. Jangan sampai engkau terjerumus, engkau jatuh ke jurang. Tetapi biar engkau mengiringi langkah gembalamu, sekalipun dipimpin melalui lembah kekelaman. Ingat, hanya melalui, bukan tinggal dalam lembah kekelaman. Hanya sebentar saja, hanya sesaat saja. Semuanya akan berlalu. Tetapi pada akhirnya, tujuan yang sempurna, indah, yang terbaik, Tuhan akan tunjukkan kepada saudara dan saya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Mari katakan dengan iman. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Pegang selalu, yakinkan dirimu, Tuhan menjaga langkahmu. Dia mengenyangkanku, amin, dan peliharaku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Pertolongan kita datang dari Tuhan semesta alam. Haleluya. Sehelai di rambut, amin, amin, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Yesus menjagaku. Dia akan mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. 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 Mari kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Ya dalam batas ya kadang di dalam ya batas. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yes.
menolongku. Tuhan pasti menjagaku. Tuhan pasti mengenyangkanku. Tuhan pasti menyertai aku. Firman-Nya tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang dapat dipercaya. Apapun yang Engkau firmankan pasti terjadi. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Ingatkan kami Tuhan, selama-lamanya kami hanya domba. Sehebat apapun yang melekat dalam diri kami, kami tidak bisa mempertahankan diri kalau bukan Tuhan yang membela kami. Kalau bukan Tuhan yang meluputkan kami. Kami hanyalah menjadi orang yang malang. Tetapi sekalipun kalau kami tidak mempunyai apa-apa, selama Tuhan menyertai kami, selama Tuhan bersama dengan kami tidak kekurangan apapun juga. Selama ada kata cukup, selama ada apa yang dimakan, minum, dan pakai, Tuhan tidak akan membiarkan kami dipermalukan. Tuhan tidak akan membiarkan kami kelaparan. Tuhan mengenyangkan kami. Gembala di dunia, gembala yang lemah, bahkan gembala yang tidak baik, karena tidak selalu hadir bagi dombanya. Tetapi kami punya gembala agung. Amin. Bersama dengan kami, berjalan dengan kami, menghadapi tantangan dalam hidup kami. Karena kami hanya domba. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak menjadi apa-apa, dan kami bukan apa-apa. Tetapi karena punya gembala yang baik, sekalipun kami masuk dan melihat peperangan, Tuhan yang berperang gantikan kami. Terima kasih buat pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah diingatkan pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menguatkan kepercayaan kami. Terima kasih buat jaminan yang Engkau berikan kepada kami. Dan biar kemudian setelah ini Engkau akan mendengarkan, Engkau akan melihat bahwa hati kami yang sebelumnya pahit, yang sebelumnya hati kami terasa tawar, mulai hari ini, mulai saat ini akan penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Akan penuh dengan nyanyian kemenangan kepada Tuhan. Akan penuh dengan rasa percaya diri karena kami tidak sendirian. Kami disertai oleh Tuhan, Gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa. Tenanglah kini hati kami, bahkan penuh dengan sukacita, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah ini. Sebagaimana kami telah diberkati, berkati juga anak-Mu, hamba-Mu yang telah membentangkan firman Allah ini. Sebagaimana kami juga telah diberkati, berkati pelayan yang akan datang supaya lebih banyak lagi anak-anak-Mu diberkati. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati apapun yang dihadapinya. Engkau juga gembala yang baik bagi hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, dan atas kebenaran yang luar biasa yang telah menjadi berkat bagi kami. Kami mengucap syukur dan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan Ibu Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau pujikan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Tuhanku. Katakan terima kasih. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi itu. Sekali lagi kita mau katakan terima kasih Yesus. Saya undang Bapak kembali. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Kami bersyukur, hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. mari kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwa sangat selama-lamanya kasih setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerah yang luar biasa ketika Engkau mengizinkan kami menghampiri Engkau dalam kekudusan. Kedahsyatan-Mu melingkupi kami. Hati kami telah dipuaskan dan dikenyangkan dalam perkara rohani. Dan kami percaya yang jasmani pasti menyertai. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati para hamba-Mu yang telah bertanggung jawab dalam setiap perkara hari ini. Mereka melakukan perkara yang indah di hadapan Tuhan. Baik para pelayan yang telah berdiri di depan, di gerbang Tuhan. Sampai di altar. Upah kami sama ketika kami mengerjakannya dengan setia dan benar. Kiranya ke depannya kami boleh lagi menyenangkan hati-Mu. Lebih banyak lagi jemaat-Mu akan terlibat untuk bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami tetap menyerahkan saudara kami yang Kau berikan anugerah untuk memiliki anak. Menyerahkan Mbak Menda, menyerahkan Mbak Risa, menyerahkan Mbak Fe, dan menyerahkan Mbak Putri. Kami bersyukur anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau menyertai perjalanan kandungan mereka. Bahkan sampai persalinan terjadi, tangan Tuhan yang menolong dan memberikan kelancaran. Segala apapun yang diperlukan oleh keluarga-keluarga muda ini di dalam nama Yesus, kiranya berkat-Mu tercurah untuk hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang berada dalam kondisi tidak sehat ataupun dalam pemulihan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang sempurna. Kami bersama-sama menyatukan iman kami, memohon biar kuasa bilur-Mu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Saat ini juga kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa, dan juga jikalau hari ini anak-anak-Mu datang, baik yang ada di rumah Tuhan di tempat ini ataupun di rumah-rumah Tuhan, kami bawa pergumulan kami. Ada yang bergumul untuk masalah makanan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Firman Allah hari ini telah membuat kami sadar bahwa kami punya Tuhan yang besar yang tidak meninggalkan kami. Itu sebabnya kiranya berkat-Mu tercurah bagi anak-anak-Mu saat ini juga Tuhan. Ada kelegaan, ada kelepasan, ada perubahan, ada terobosan dalam kehidupan mereka. Ada berkat yang menyertai di dalam nama Yesus Kristus.
Dan saat ini juga Tuhan, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih dalam proses perubahan yang semakin menjadi baik. Kami percaya dan kami tetap berdoa, kiranya Tuhan menyelesaikan apa yang telah Engkau kerjakan di tengah-tengah bangsa ini. Sekalipun Menteri Kesehatan mengatakan gelombang 3 pasti akan terjadi, tetapi Tuhan akan meluputkan orang yang berseru kepadanya. Tapi kami juga memohon anugerah-Mu Tuhan, kiranya Engkau membela bangsa kami. Kami percaya ketika Tuhan turun tangan, maka sesuatu yang besar terjadi atas bangsa ini. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Engkau tambah-tambahkan hikmat, pengertian, dan terutama kebersamaan. Supaya mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Mendatangkan pemulihan dan Tuhan melawat Indonesia. Jika sebentar kami juga akan mengembalikan apa yang Tuhan percaya kepada kami. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami. Kami menabur di tempat yang tepat dan persembahan kasih dan lain sebagainya. Sebab kami rindu melihat yang terbaik terjadi dalam rumah-Mu. Setiap pelayanan dapat tercukupi. Bahkan kemudian membantu kami untuk semakin fokus bertemu dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan setiap pemberian kami. Dan sebentar kami akan beranjak pulang dari tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Luputkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, bahkan pandemi ini. Dan kiranya berkat Tuhan tercurah untuk kami semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Dipersilakan duduk.